Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Misalnya, ada seorang presiden. Dia mengadakan sebuah sayembara. Atau bahasa mudahnya, beliau mengadakan sebuah perlombaan. Siapa saja yang bisa menemukan sarung tangan atau sapu tangan yang bertuliskan tanda tangan beliau yang dicoret dengan tinta emas, maka berhak bagi dia untuk mendapatkan uang tunai sebesar 100 miliar. Kira-kira yang mengikuti sayembara tersebut banyak tidak? Maka jawabannya banyak. Uang 100 miliar itu adalah jumlah yang sangat banyak bagi kita. Nah, kemudian pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Presiden ini menjelaskan tempat berlangsungnya sayembara tersebut. Bahwasanya sayembara itu atau perlombaan yang diadakan oleh beliau tempatnya hanya ada di Indonesia. Ini kan memudahkan bagi orang-orang yang mengikuti perlombaan tersebut atau sayembara tersebut bahwa mereka tidak perlu mencarinya di Amerika, kemudian di Rusia misalnya, atau di Australia, di Malaysia, tapi mereka akan fokus di mana? Di Indonesia. Tentunya ini akan mempermudah mereka, orang-orang yang ikut serta mencari sapu tangan yang bertuliskan tanda tangan Bapak Presiden tersebut. Nah, kemudian presiden tersebut mengkerucutkan kembali tempat diadakannya sayembara yang tadi beliau adakan. Tadi disebutkan di Indonesia. Kemudian beliau menjelaskan kembali bahwasanya sapu tangan itu hanya ada di Pulau Jawa. Sapu tangan itu ada di mana? Di Pulau Jawa. Beliau lebih mengkerucutkan tempat sayembara tersebut. Pertanyaannya, kira-kira para peserta sayembara perlombaan tersebut semakin bertambah atau berkurang? Maka jawabannya adalah semakin bertambah. Kenapa bisa? Karena tempatnya semakin diketahui, yaitu di mana? Di Jawa. Dan ternyata H-1 sebelum perlombaan itu dimulai, Bapak Presiden dengan baik hatinya menjelaskan bahwa sapu tangan itu hanya berada di Jawa Tengah. Kira-kira orang-orang yang mengikuti perlombaan tersebut semakin berkurang atau semakin bertambah? Maka jawabannya tentu semakin bertambah. Kenapa bisa seperti itu? Karena tempat sapu tangan yang dicari dalam sayembara tersebut itu lebih diketahui ketika Bapak Presiden menjelaskan bahwasanya dia ada di Jawa Tengah. Dan ternyata ketika hari sayembara itu sudah dimulai, Bapak Presiden kembali menjelaskan bahwa sapu tangan itu di Jawa Tengah dan tepatnya di kota Banyumas misalnya. Ini kan sangat memudahkan orang-orang yang mengikuti sayembara tersebut. Mereka tidak perlu mencarinya di kota Purbalingga, nggak perlu mencari di Yogyakarta, tidak perlu mencarinya di Brebes, Tegal, Semarang, tapi mereka akan fokus di mana? Di Banyumas. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga mengadakan sebuah sayembara atau perlombaan dalam tanda kutip di bulan Ramadan ini. Yang mana hadiah dari sayembara tersebut jauh lebih bagus, jauh lebih istimewa, jauh lebih bermanfaat bagi orang-orang yang bisa mendapatkannya dari apa yang diilustrasikan tadi oleh kami. Timbul pertanyaan, sayembara apakah itu? Perlombaan apakah itu yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kali ini? Jawabannya adalah sayembara berebut malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar tersebut jauh lebih bagus daripada 1000 bulan.
Dan begitu banyak sekali keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, yaitu lebih baik, lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada malam 1000 bulan. Oleh karenanya, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mendengar apa yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa berebut malam Lailatul Qadar, maka sudah seharusnya, sudah semestinya bagi kita untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastabiqul khairat, saling berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwa ada sayembara yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka timbul pertanyaan, lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Bagaimana cara supaya Allah mempermudah kita untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa tersebut yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi para hambanya di bulan Ramadan ini? Di antara caranya, yang pertama adalah menghidupkan malam-malam Ramadan, terlebih khusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya beliau jika memasuki 10 malam di akhir bulan Ramadan, beliau sangat semangat, sangat rajin menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, salah satu istri beliau, pernah menceritakan tentang keadaan Rasulullah SAW ketika di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi SAW telah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya beliau akan lebih semangat dalam beribadah. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam terakhir dari bulan Ramadan. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kita menghidupkan malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Di antara caranya yaitu dengan beribadah, baik dengan menjalankan sholat di malam hari, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Intinya, kita menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan penuh dengan ibadah. Sholat termasuk ibadah, membaca Al-Quran ibadah, berdoa juga termasuk ibadah. Itulah yang harus kita hidupkan di malam-malam tersebut. Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal qadri fi syahri Ramadan atau man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu. Nah, sebagian ulama menjelaskan man qama Lailatul Qadar. Man qama di sini artinya tidak hanya sholat, tapi qama menghidupkan, baik sholat, membaca Al-Quran, zikir, berdoa, ya.
Itu semua adalah ibadah yang sudah seharusnya dijalankan, direalisasikan di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika memasuki malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Beliau mengajarkan doa tersebut, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai maaf, engkau sangat mencintai ampunan, fa'fu anni, oleh karena itu maafkanlah aku ya Allah. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana doa ini terdapat redaksinya di dalam riwayat At-Tirmidzi. Pendengar sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan lagi, kapankah malam Lailatul Qadar itu terjadi? Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwasanya bisa jadi, besar kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau SAW pernah bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah kalian malam Lailatul Qadar tersebut fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwa bisa jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir, dan lebih tepatnya di malam-malam ganjil. Akan tetapi jemaah sekalian, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, alangkah baiknya kita menghidupkan baik malam ganjil maupun malam genap. Karena sebagian ulama menjelaskan bahwasanya bisa jadi berpindah-pindah malam Lailatul Qadar itu. Bisa diganjil, bisa digenap. Ya. Yang mana tentunya hal ini berarti menunjukkan bahwasanya tidak mesti diganjil. Karena dalam hadis lain disebutkan tadi, sebagaimana yang telah kami sebutkan, Rasulullah SAW memerintahkan kita mencari di 10 terakhir hari dari bulan Ramadan. Ya, kesimpulannya, alangkah baiknya kita menghidupkan malam-malam di akhir bulan Ramadan ini, baik ganjil maupun genap, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.